Assalamualaikum, saya Septiani Baroka. Saya akan memaparkan materi tentang alat ucap manusia dan fungsinya, peranan bahasa di era globalisasi, pendekatan psikologi, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar bahasa Indonesia dalam mata kuliah teori belajar bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Siti Maimunah MPD. Yang pertama, saya akan memaparkan 25 alat ucap manusia dan fungsinya. Bagian organ pernapasan dan penggunaan suara itu ada di bagian paru-paru atau lung yang berfungsi untuk memasukkan oksigen ke dalam darah dan mengeluarkan karbodioksida sebagai hasil metabolisme. Yang kedua ada batang tenggorokan, saluran utama yang menghubungkan paru-paru dengan laring berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan ke paru-paru. Yang ketiga ada pangkal tenggorokan yang berfungsi untuk menghasilkan suara dengan cara menggetarkan udara yang dikeluarkan dari paru-paru. Yang keempat ada pita suara, yaitu dua lipatan otot yang terdapat di dalam laring. Ketika udara melewati pita suara, getaran terjadi dan menghasilkan suara. Adapun organ artikulasi, yaitu dinding rongga kerongkongan, akar lidah, pangkal lidah, dan lidah tengah, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga hidung. Sekian tentang manusia yang saya jelaskan tadi. Ada pula tentang peranan bahasa di era globalisasi. Bahasa itu memiliki peran yang sangat penting dalam era globalisasi. Memahami dan menguasai bahasa tidak hanya membuka peluang untuk berinteraksi, tapi juga bisa memperkaya pengetahuan dan wawasan kita. Bahasa Indonesia tuh di era sekarang itu sangat penting karena bahasa Indonesia adalah bahasa utama untuk kita berinteraksi antar sesama. Karena apa? Karena kita tuh beragam budaya kan, beragam daerah. Jadi itu kayak bahasa kedua nanti maksudnya kayak kita tinggal di Jawa ngomongnya Jawa, orang Sunda ngomongnya Sunda. Tapi ketika kita mempelajari bahasa Indonesia tuh itu bahasa yang sangat fleksibel. Dimanapun kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia sudah sampai ke tahap luar negeri loh. Jadi bahasa Indonesia itu sangat penting karena kita hidup dengan berbagai lingkungan yang berbeda, yang terutama adalah ragam budaya kita yang berbeda. Itulah yang mengharuskan kita untuk belajar bahasa Indonesia. Terus saya akan memaparkan lagi tentang pendekatan psikolog, kognitivisme, dan humanisme dalam belajar bahasa Psikologi adalah pendekatan dalam belajar bahasa Indonesia yang merupakan kajian yang dalam tentang bagaimana pikiran manusia memproses atau memperoleh dan menggunakan bahasa. Dengan memahami data psikologi ini, kita dapat merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan cara otak kita berdaya. Jadi psikolog itu sangat memiliki peran dalam sebuah karya sastra, apalagi dalam bahasa Indonesia. Salah satunya yaitu untuk kita mengetahui bagaimana proses manusia berpikir sehingga kita tahu ketika ada masalah jalan keluarnya itu gimana. Yang ketiga ada pendekatan humanisme. Humanisme adalah pendekatan yang menempatkan individu sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan ini menekankan pada aspek emosional, sosial, dan personal dalam proses belajar bahasa. Berbeda dengan pendekatan tradisional yang fokus pada struktur bahasa, pendekatan humanisme berusaha menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung di siswa merasa dihargai, termotivasi, dan bebas mengekspresikan potensi bahasanya. Jadi humanisme itu pendekatan yang menempatkan individu sebagai pusat pembelajaran. Kayak kita sebagai siswa, jadi kita tuh harus menghargai siswa apapun yang siswa hasilkan, bagaimana pikiran siswa, bagaimana ide siswa itu harus kita hargai, harus kita terima. Jadi dia tuh jadi termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Dan kita yang sebagai pengajar kita juga harus banyak introspeksi diri, terutama kita harus selalu belajar untuk mencari tahu gimana ya pembelajaran yang enak, gimana ya pembelajaran yang enjoy antara kita sebagai pengajar dan antara siswa. Jadi terciptalah suasana yang harmonis gitu. Jadi kita enak tuh untuk saling belajar. Sekian yang saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.